Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget, Pak suami udah gajian. Jadi waktunya seperti biasa menata uang ke dalam dompet. Nah, untuk yang pertama tuh tadi ada uang wifi, nggak saya masukin karena nanti bakal saya bayarin langsung. Jadi lewatnya itu Shopee ataupun Brimo gitulah. Terus saya juga nggak masukin uang sampah 70.000, untuk uang pam juga sama 70.000. Untuk uang beras itu setiap bulannya sekitar 250.000 nggak saya masukin, soalnya kan berasnya itu Masya Allah masih banyak banget di rumah. Untuk uang galon plus gas setiap bulannya itu sekitar 150.000, kadang juga lebih sekitar ya 200 ribuan gitu. Tapi yang saya masukin segitu aja. Nah, terus di sini juga ada uang belanja bulanan, nggak saya masukin juga karena kemarin saya kan udah belanja bulanan. Terus juga ada uang pampasnya adik Mauren, nggak saya masukin soalnya kan udah saya belanjain pampas juga. Terus ada uang bensin plus jajannya Pak suami, jajan somai ataupun apa. Tapi kalau misalkan ada iuran di pabrik ya Pak suami ngambil lagi sendiri, nggak pakai uang yang di sini. Nah, untuk uang bensin plus jajannya Pak suami setiap minggu tuh sekitar 150.000. Terus lanjut di sini ada uang jatah buat jajan mingguan gitu. Saya naruhnya tuh sekitar 500 ribuan. Terus juga ada uang dana darurat, tapi emang nggak saya masukin, lupa banget kemarin tuh. Jadi uang dana darurat tuh sekitar 200.000. Itu tuh kayak buat nengok-nengok kalau misalkan ada yang lahiran ataupun ada yang sakit di sekitar sini, ataupun misalkan teman kakak ada ulang tahun, ya udah saya ngambil uang dari situ. Oke, lanjut di sini ada uang belanja mingguan. Ini saya masukinnya itu sekitar 1.200.000, untuk per bulannya itu sekitar per minggunya maksudnya sekitar 350. Nah, kalau satu bulannya sekitar 1.400.000-an karena kemarin tuh yang 200.000 udah saya belanjain. Nah, ada uang lain-lain cukur plus kuotanya Pak suami setiap bulan tuh sekitar 100.000. Terus juga ada uang nabungnya kakak Alea. Jadi setiap bulan tuh sekitar 400 sampai 500 ribuan tergantung moodnya saya aja. Nah, terus juga ada uang arisannya saya setiap bulan tuh sekitar 250.000. Terus juga ada lagi di PAUD sekitar 25.000. Terus ada satu lagi di TK yang sekarang itu setiap satu bulan 60.000. Jadi ada lumayan banyak banget ya arisannya tuh sekarang. Terus ada uang SPP sekolahannya kakak Alea setiap bulan tuh 170.000. Ada uang kasnya juga 35.000. Terus ada uang bayar les sama ngajinya kakak Alea setiap bulan tuh 100.000. Nah, untuk semua uangnya ini tuh nanti bakal langsung saya bayarin aja, jadi biar saya tuh tenang. Nah, uang yang ada di dalam dompet yaitu sisanya buat belanja mingguan ataupun buat yang lain-lainnya gitu. Pokoknya yang penting uangnya itu udah tertata rapi. Nah, kalau untuk uang bayar rumah, uang ngasih orang tua dan yang lain-lainnya itu udah langsung ditransferin sama Pak suami. Kalau saya tinggal terima jadi dan bayar-bayarnya aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau bikin puding coklat flak susu. Teman-teman tahu nggak sih kemarin saya tuh bikin puding coklat flak susu ada berapa loyang? Totalnya itu ada 4 loyang dong, Masya Allah. Karena yang 2 loyang tuh bakal saya bawa ke pabriknya Pak suami. Nah, yang 2 bakal saya bawa ke Mama Hare PAUD gitu. Kemarin pas arisan yang 25.000 itu. Nah, untuk resepnya udah sering banget saya share. Pasti teman-teman semua juga udah paham lah ya kayak gimana. Untuk pudingnya ini yang pertama tuh saya bikinnya 2 loyang dulu karena kan pancinya itu nggak nyukup. Jadi bikinnya itu mipil. Terus kan juga si loyangnya itu ataupun cetakannya nggak ada, cuman ada 2. Jadi emang bikinnya itu nunggu yang 2 jadi baru nanti saya bikin lagi. Nah, ujuk-ujuk ini udah jadi aja, jadi langsung saya tuangin aja ke dalam cetakan. Terus untuk flannya juga udah jadi, ya udah tinggal ditaruh aja semuanya ke dalam kulkas. Kalau misalkan udah dingin, kalau masih panas-panas kayak gini ya udah saya biarin aja di suhu ruang. Untuk puding coklatnya kemarin saya tuh pakainya coklat kolata, pakainya juga nggak banyak-banyak ya, pakainya secukupnya aja gitulah. Pokoknya yang penting pudingnya itu berwarna coklat kehitaman kayak gini. Ini beneran cantik banget. Kalau warnanya itu masih kecoklatan kayak gitu, kalau menurut saya pribadi itu kayak kurang cakep gitu. Nah, kalau untuk rasa pudingnya ini sih manis, cuman nggak yang manis banget. Jadi manisnya itu ada di flaknya. Pokoknya kalau misalkan dipadu padankan, waduh Masya Allah ini tuh beneran enak banget. Kalau misalkan saya bawa ke PAUD ataupun kemana, semuanya juga pada komen Masya Allah, katanya tuh enak. Masya Allah, seneng banget ya kalau misalkan dibilang kayak gitu.
Oke, lanjut lagi. Setelah selesai bikin puding, di sini satu lagi mau bikin kolak karena Pak suami saya tuh kan posisinya lagi shift malam. Nah, kalau misalkan buka kulkas kok nggak ada cemilan, saya ngerasanya itu kayak kasihan, kayak gimana gitu kan ya. Yaudahlah, saya bikinin cemilan aja yang murce, tapi jadinya tuh banyak banget, yaitu kolak. Nah, kolak juga kesukaan keluarga kecil kita. Untuk kolaknya kemarin saya beli pisangnya itu ada dua sisir apa ya. Nah, untuk dua sisir kayak gitu harganya itu kemarin 14.000. Ini beneran murcek banget. Kalau di Karawang ini namanya itu pisang Bangka Hulu. Nggak tahu di daerah teman-teman semua namanya itu pisang apa. Ini pisangnya itu nggak ada rasa asam-asamnya sama sekali. Kalau Pak suami saya juga kurang suka misalkan pisang tuh ada rasa asam-asamnya. Contohnya itu kayak nangka. Nah, untuk pisang tanduk itu juga masih ada asam-asamnya, cuman nggak yang kayak nangka. Kalau nangka kan itu beneran asamnya kerasa banget. Nah, untuk resep kolaknya ini juga gampang banget. Saya kasih pandan, terus saya kasih vanili dikit, dikasih garam dikit biar ada gurih-gurihnya. Terus untuk santannya saya pakai 2, walaupun airnya banyak, tapi Pak suami requestnya itu cuman 2 santan aja, nggak mau banyak-banyak. Terus yaudah tinggal ditambahin air, gula jawa, gula pasir sampai rasanya itu pas, tinggal diicipin aja. Nah, untuk puding tadi kan saya bikin ada 2 loyang. Nah, untuk yang kecil itu buat kakak Alia. Jadi saya nyisain dikit aja di rumah. Soalnya kalau nyisain kebanyakan tuh kadang nggak habis-habis. Soalnya saya tuh emang jarang banget makan puding. Mungkin karena udah blenek bikin terus kali ya. Tapi kalau kakak Alia sama Ade Morean tuh juga suka banget. Oke, lanjut lagi ke videonya. Udah selesai bikin cemilan, udah tenang juga di dalam kulkas, cemilannya udah full. Nah, lanjut lagi di sini satu lagi mau masak-masak. Ini video masak-masak tadi pagi di hari Kamis pagi. Nah, untuk posisinya Pak suami saya juga lagi shift malam. Jadi ini waktu saya masak-masak Pak suami itu belum pulang kerja. Masak-masaknya itu mulai dari jam 5 sebenarnya. Cuman karena siap-siap jadi mulai ngosreng-ngosreng itu sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, untuk ayam kampung kemarin saya tuh belinya 1 ekor, harganya itu 65.000. Teman-teman tahu nggak sih, saya beli ayam kampung kali ini tuh lumayan banyak banget, Masya Allah. Saya juga agak kaget. Biasanya saya beli harga 65.000 itu dapatnya kayak kecil banget. Nah, kalau hari ini kemarin waktu saya beli itu dapatnya agak lumayan gede dan juga banyak banget. Ini sengaja saya minta potongnya tuh kecil-kecil kayak gini karena lebih suka yang kecil-kecil kayak gini gitu sih. Nah, untuk ayam kampungnya sebenarnya saya requestnya itu dipotong jadi 12 ataupun 14, tapi mungkin karena saya di awal bilangnya itu potong kecil-kecil aja kali ya, jadi amangnya tuh ngertinya ya udah mungkin buat rica-rica. Nggak apa-apa banget karena saya juga suka banget potongan yang kecil-kecil kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk ayamnya ini tuh resep dari mama saya, opor ayam kampung. Jadi untuk ayamnya itu katanya direbus terlebih dahulu, nggak usah lama-lama, sekitar 5-10 menitan aja. Dikasih salam, serai, jahe sama lengkuas, jadi biar nggak ada bau amis-amisnya, biar amis-amisnya itu hilang pas lagi direbus pas awal. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi saya juga udah selesai masak nasi. Jangan lupa ayamnya udah mateng, nanti malah belum masak nasi. Untuk bumbunya saya pakai bumbu kuning biasa aja, pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, salam, serai, terus saya pakein kunyit, dipakein jahe juga, dipakein ketumbar, lada, sama cabai merah yang saya buang bijinya, jadi biar nanti warnanya tuh cakep. Nah, ini tinggal di blender aja sampai bumbunya itu bener-bener halus banget. Kalau misalkan ngeblender bumbu pengen yang sampai halus banget, biasanya saya pakai chopper yang dari Neko ini yang kecil. Nah, kalau pakai ini tuh beneran enak banget karena hasilnya tuh jos lah, mantep banget. Oke, lanjut. Tadi saya juga lagi ngegeprek si lengkuas sama serai. Lanjut lagi untuk lengkuas, serai sama salamnya saya masukin. Terus untuk bumbu yang udah di blender juga dimasukin. Ditumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng, tinggal dimasukin aja ayam yang udah saya cuci lagi. Terus udah tinggal diaduk-aduk, ditambahin air agak lumayan banyak. Nah, ini nambahinnya itu sampai si ayamnya itu tenggelam. Nah, untuk bumbu tambahannya juga simple banget, nggak yang neko-neko. Cuman saya tambahin micin, masako ayam, garam, sama gula pasir aja. Udah kayak gitu. Untuk santannya di sini saya pakai santan sasa, nambahinnya itu 1,5 aja. Kalau 2 tuh kayak kental banget gitu loh. Nah, saya kurang suka yang terlalu kental, makanya saya nambahinnya segitu aja. Nah, kalau udah untuk hasilnya tuh kayak gini, ini tinggal ditambahin santan aja di akhir. Jadi waktu lagi ngerebus ayam sampai empuk tuh jangan ditambahin santan, karena santan tuh katanya bikin ayam nggak empuk-empuk. Bener nggak sih? Kalau misalkan salah mohon dimaklumin ya teman-teman semua. Soalnya di sini saya juga lagi dalam tahap belajar memasak terus. Nah, untuk semuanya ini tuh udah jadi, Masya Allah, pokoknya ini tuh nikmat banget. Untuk dapur juga udah bersih karena masak-masaknya cuma 1 menu, jadi dapurnya itu nggak
yang kotor banget. Dan yaudah, sampai sini aja video saya, tinggal mandiin anak-anak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye. Nasi juga udah matang.